Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Wijaya. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi manajemen di Universitas Indonesia Membangun. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Startup dan Entrepreneurial yang memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Adapun gambaran mengenai deskripsi singkat mata kuliah ini, deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mendeskripsikan mengenai mindset entrepreneur dengan menjelaskan, membahas, membandingkan, memberikan contoh, mendiskusikan, menganalisis, dan mengevaluasi mengenai pengertian dan mempraktekkan bagaimana menciptakan nilai tambah dalam produk ataupun layanan kewirausahaan. Selain itu juga, pada mata kuliah ini akan dibahas mengenai identifikasi peluang usaha serta cara-cara meningkatkan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, berkaitan dengan penerapan design thinking, serta menentukan berbagai alternatif gagasan usaha, kemudian mempresentasikan ide atau gagasan usaha, serta mempraktekkan berjualan baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan non-kampus. Adapun komponen penilaian dari mata kuliah ini yaitu UTS sebanyak 15%, lalu UAS sebanyak 15%, tugas 10%, kuis 10%, lalu ada SCL, Student Central Learning 50%. Nah, untuk pemberian tugas dan kuis yang telah disepakati adalah berjangka 1 minggu yang dapat diakses mahasiswa, sehingga bila lebih dari 1 minggu, mahasiswa tidak dapat mengupload ataupun kuis yang telah diberikan. Untuk tugas biasanya bersifat esai. Kemudian untuk kuis bersifat multiple choice. Sehingga ini memberikan tantangan tersendiri kepada mahasiswa karena hanya bisa memilih salah satu kali pilihan jawaban yang benar. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses pembelajaran sesuai nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dasar startup dan entrepreneurial sesuai dengan konteks yang sedang berlangsung. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan ilmu kewirausahaan secara logis, kritis, sistematis, dan dalam konteks implementasi ilmu dan teknologi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan semangat berjuang dan berwirausaha. Lalu yang keenam, mahasiswa mampu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan mampu bekerja sama dengan tim. Yang ketujuh, mahasiswa terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan usahanya. Adapun rencana materi dari mata kuliah Startup dan Entrepreneur
Yang pertama itu overview kewirausahaan di Indonesia. Ya, kisah suksesnya entrepreneur di Indonesia. Yang kedua ada mindset kewirausahaan. Ada growth mindset, digital mindset. Yang ketiga ada karakter wirausaha. Pertemuan yang keempat ada menciptakan nilai tambah. Di pertemuan yang kelima akan membahas mengenai identifikasi peluang. Di pertemuan yang keenam itu kreativitas dan inovasi. Yang ketujuh review materi dari sesi yang pertama sampai sesi yang keenam. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Lalu di pertemuan ke-9 ada bagaimana pengenalan design thinking. Pertemuan ke-10 itu design thinking melalui empati. Yang ke-11 design thinking defines. Yang ke-12 design thinking ideation. Yang ke-13 menentukan berbagai alternatif gagasan usaha. Yang ke-14 presentasi ide atau gagasan usaha. Yang ke-15 praktek berjualan. Yang ke-6 lalu ada ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini, metode pengajaran yang saya lakukan yaitu DIA atau Delivery, Interaction, serta Assessment. Untuk proses delivery, saya menyiapkan materi berupa modul serta PowerPoint yang sebelum mata kuliah ini dimulai, mahasiswa dapat mengakses melalui learning management system kami yang bernama SIAKAD. Sehingga mahasiswa bisa mengkaji terlebih dahulu materi apa yang akan dibahas di pertemuan di kelas selanjutnya. Sehingga mahasiswa akan lebih siap dalam menghadapi perkuliahan yang akan mendatang. Sehingga proses diskusi akan lebih kondusif. Kemudian, pada yang kedua yaitu interaction. Nah, interaction berkaitan dengan bagaimana saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan mahasiswa di kelas, terutama mengacu kepada student centered learning, di mana pada proses ini mahasiswa adalah pihak yang berperan aktif dalam proses perkuliahan, sehingga mahasiswa dituntut untuk memberikan pendapatnya untuk mampu berdiskusi baik dengan mahasiswa juga ataupun dengan dosennya. Sehingga kelas akan menjadi lebih hidup dan berkomunikasi akan bersifat dua arah. Nah, untuk interaction, student learning, metode yang akan saya gunakan yang pertama adalah berkaitan dengan contextual learning, di mana pembelajaran kontekstual ini merupakan pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang bersifat ramah, terbuka, dan juga bersifat negosiasi, di mana berkaitan dengan dunia nyata kehidupan dari para mahasiswa atau daily life modeling, sehingga mahasiswa bisa berkaitan antara materi yang disampaikan di kelas dengan kehidupan yang dia alami dalam konteks manajemen kewirausahaan. Nah, ini ditujukan agar mahasiswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, termasuk juga suasana menjadi kondusif, nyaman, dan juga menyenangkan. Kemudian metode kedua adalah metode pembelajaran dengan melatih mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan
Masalah yang berorientasi kepada masalah otentik dari kehidupan aktual mahasiswa. Hal ini juga dirangsang agar kemampuan berpikir mahasiswa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan kolaboratif learning model. Pembelajaran ini memungkinkan mahasiswa untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin terkait dengan materi yang sedang dibahas dan juga bisa dapat saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan jawaban yang ada, sehingga saya membebaskan kepada mahasiswa untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya terkait dengan materi yang sedang dibahas, agar topik diskusi akan semakin luas. Nah, untuk student center learning ini ada dua faktor. Yang pertama adalah teknik dialogikal dan juga representasional. Nah, di mana mahasiswa ini dituntut untuk mampu berdialog atau berperan aktif terhadap suatu topik tertentu yang sedang kita bahas. Terlebih dari mata kuliah ini, biasanya saya suka memberikan case study atau studi kasus agar mahasiswa bisa memecahkan masalah tersebut bersama-sama. Nah, proses ini tentu untuk mendorong motivasi mahasiswa untuk lebih termotivasi untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, di sini saya memandang bahwa selain mahasiswa itu membutuhkan pemahaman secara teori terkait dengan konsep-konsep manajemen kewirausahaan, tetapi mahasiswa juga perlu juga namanya praktisnya. Sehingga biasanya dalam akhir pertemuan saya memberikan satu sesi untuk berjualan di kantin atau di luar kampus. Nah, untuk yang ketiga itu asesmen. Nah, asesmen ini adalah bagaimana cara menilai mahasiswa. Untuk penilaian mahasiswa ini, setelah tadi disampaikan mengenai komponen penilaian berkaitan dengan nilai UTS, nilai UAS, kuis, tugas, dan SCL, lalu ada kehadiran. Nah, pada asesmen ini juga saya memberikan penilaian khusus yang diberikan kepada mahasiswa yang aktif berpartisipasi di kelas, baik aktif bertanya maupun aktif menjawab. Adapun aktif berdiskusi selama perkuliahan dimulai, setiap pertanyaan yang mereka berikan akan saya bobot 1 poin. Nah, di mana setiap pertemuan mahasiswa bisa mengumpulkan poin-poin tersebut yang pada akhirnya menjadi pertimbangan saya memberikan nilai tambah kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sehingga di sini bisa terlihat seberapa aktif mahasiswa tersebut di setiap sesi perkuliahan. Kemudian proses pengajaran yang dilakukan bersifat blended learning atau hybrid learning. Sehingga mahasiswa itu bisa melakukan perkuliahan atau bisa datang langsung secara offline ataupun bisa melalui online, melalui Zoom. Nah, tentunya didukung oleh penggunaan teknologi yang tersedia. Selain kita memiliki learning management system yang kita namakan SIAKAD, kita juga mendorong mahasiswa untuk aktif dan interaksi dalam WhatsApp group yang sudah kita buat, sehingga mahasiswa bisa dengan mudah untuk berkomunikasi atau berdiskusi suatu permasalahan tertentu. Nah, baik, mari kita simak video pembelajaran mengenai mata kuliah Startup dan Entrepreneur yang sudah saya lakukan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki sesi yang keempat di mata kuliah Startup dan Entrepreneur. Baik.
di sesi keempat ini, oh ya sebelumnya di sesi kedua kan Bapak udah ngebahas mengenai mindset entrepreneur. Ya, coba Bapak review ulang. Apa sih mindset seorang entrepreneur itu? Harus apa aja? Ada yang tahu nggak? Berani mengambil resiko. Nah, siapa namanya? Kolbi, Pak. Kolbi. Bagus. Ada lagi nggak? Memiliki jiwa kepemimpinan. Bagus. Siapa namanya? Gita. Kolbi, Gita. Tuh nih, ada skill-skill yang harus kita tingkatkan ya untuk masa depan. Ada juga skill-skill yang harus kita tinggalkan. Ada yang tahu nggak apa sih berpikir analitik dan inovasi? Ada yang tahu nggak? Oh, Pak. Adil, Pak. Padil, apa Padil? Analytical thinking, berpikir panjang tuh dan berdasarkan analisis yang didapat. Berpikir panjang berdasarkan analisis yang didapat. Ya, itu masuk. Ya. Cuman pola pikirnya kebalik. Harusnya analisis dulu, sumber pikir panjang dengan menciptakan inovasi. Gitu. Ya. Paham nggak analytical thinking? Ya, berpikir analitik. Kayak kita mau nyusun tugas akhir, ya. Berpikir analitik. Kenapa berpikir analitik? Karena kita berangkat dari fenomena masalah. Ya, kita pahami dulu apa permasalahan yang ada di lapangan, terus kita identifikasi. Nah, setelah kita paham betul permasalahannya dan identifikasi masalah, barulah kita berpikir untuk menyelesaikan masalah, ya, dengan membuat sebuah inovasi. Ya, ini skill yang harus kita tingkatkan di masa depan. Lalu yang kedua ada active learning dan ada yang tahu nggak? Itu masuk. Ya, jadi strategi belajar tuh ada strategi belajar tradisional. Contohnya apa? Ini kayak di kelas tuh termasuk dengan strategi belajar tradisional. Terus saya menyampaikan materi mahasiswa di kelas itu tradisional. Ya, ada yang blended learning. Nah, ada yang blended learning, belajar di kelas sama belajar di e-learning. Ya, ada hybrid learning. Nah, itu contoh-contoh strategi belajar. Tapi kembali lagi ke individu masing-masing. Ya, individu sukanya gimana? Itu hanya metodenya. Ada yang Bapak lebih senang mendengarkan, ya, daripada membaca. Ya, karena sudah capek seharian, misalnya di depan laptop, gitu. Terus proses belajar Bapak tuh mendengarkan, melihat video, tutorial, gitu. Ada yang menulis, bagus. Mendengarkan sambil menulis itu lebih bagus. Ya. Lalu ada creativity, originality, dan inisiatif. Ada yang paham nggak? Ada yang tahu nggak ini apa? Kreatif, Kreatif itu apa? kreativity. Apa nih? Kreatif, Pak. Kreatif, Jangan kata memikirkan ide baru. Ya, kreatif itu baru sebatas ide. Kalau inovasi baru menciptakan. Ya, bedakan kreatif dan inovasi. Ya, originalitas, ya, keaslian. Seperti kita bukan nge-copy, mencuri ide orang. Ya, kita yang bikin. Terus apa? Inisiatif. Inisiatif contohnya apa? Ada
Ada yang tahu inisiatif? Hah? Oke. Inisiatif dan kreatif sama beda. Bedanya apa? Memikirkan kalau Apa? Kalau inisiatif mah kan kita Kalau kreatif pikiran, Oke. Ya. Inisiatif itu lebih ke tindakan, ya. Dan kreativitas lebih ke berpikir, ide. Ya. Paham ya? Sampai sini. Lalu ada teknologi desain dan programming. Ini skill yang harus kita tingkatkan. Meskipun kita anak ilkom, manajemen, anak akuntansi, ya, tapi harus melek teknologi, ya. Ini desain, minimal ngedesain bisa pakai Canva, ya. Nah, ini skill yang harus kita tingkatkan. Lalu apa? Problem solving, pemecahan masalah yang kompleks. Nah, ini nih pemecahan masalah yang kompleks. Coba, ada yang mau ngasih contoh nggak? Pemecahan masalah yang kompleks. Masalah selalu ada, ya. Tapi sering terjadi nggak? Sering. problematik gitu. Terus kita gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini tuh dengan penyelesaian agar masalah itu tidak terulang kembali. Gitu. Menyelesaikan masalah. Yang ini leadership udah jelas ya. Terus skill yang harus kita tinggalkan hal-hal yang manual, yang verbal, yang memori. Coba kelompoknya duduk berdasarkan kelompok. Ya. Oke. Game sambung. Yang jelek ada punishment ya. Nanti semuanya ke depan. Jangan, kita nggak punya kreativitas. Ini jadi ini terlalu. Jadi kayak gini aja. Ini bawa ada ini. Bikin apa? Aku udah hopeless. Ini pegangin ini. Kalian cuma bertiga. Iya. Semuanya nggak masuk. Apa itu teh? Guys, jangan lupa buang sampah pada tempatnya, guys. Tempat sampah cenah. Bintang cenah. Bintang, cenah. Kita lagi main game sambung pipet. Ini lumayan kan daripada dibakar polusi. Intinya mah buat kalian yang buruk lah. Games yang bikin kerajinan ya, itu tuh sebetulnya kan sesi itu tuh kreativitas dan inovasi. Jadi pengen melihat kalian sekreatif gimana, yang seinovasi gimana. Makanya tugasnya hanya membawa sedotan. Gitu, terkenal partainya.
Isi nggak? Berbagi kan? Ya nggak apa-apa, kan namanya juga kreativitas dan inovasi. Biar kalian tuh berpikir kalau sudah datang. Lalu tes itu ada tugas bahwa satu produk yang kuliner atau non kuliner. Produk itu nanti kita analisis pakai skala. Seperti itu, jadi nanti itu ada produk-produknya baik bahannya atau kemasannya itu bisa kita lihat. Ini nanti beberapa kita bahas dulu kreativitas dan inovasi. Kreativitas, ya apa aja hambatan kreativitas ada. Konseptual maksudnya gimana? Konseptual, persepsi sama nggak? Persepsi kan kita tuh kadang berpikir melihat persepsi gimana orang-orang sudah melakukan ini. Nah itu tuh menjadi hambatan kita karena kita tuh kayak mengikuti arus, ya kan? Kita berpikir berbeda pendapat dengan orang lain. Nah ini yang harus kita perbaiki. Persepsi, ikutin arusnya, ikuti zaman. Yang kedua ada ya, jangan berpikir secara emosi. Nah, hasilnya baik. Apa lagi? Imajinasi. Maksudnya gimana? Tahu nggak? Menggunakan imajinasi dan kreativitas. Beda pendapat? Ya, nggak apa-apa. Beda pendapat itu biasa. Kita harus menerimanya. Ya, jangan egois. Bagaimana cara kita untuk berpikir kreatif? Berpikir kreatif melihat dari sudut pandang yang baru. Ya, jangan melihat dari sudut pandang yang sudah ada. Menemukan hubungan baru. Tugas sesi 6 itu bikin analisis sampel. Satu produk kuliner, satu produk kuliner dibuat kayak tabel di atas ya, yang tadi substitutnya apa, kombinasinya apa, adaptasinya apa, ya modifikasinya apa, gitu. Jadi cukup 2 tabel, yang atas kuliner, yang bawah non kuliner, ya itu dikumpulkan di tugas sesi 6. Ada pertanyaan? Diketik atau ditulis? Diketik atau ditulis? Ketik gue? Diketik aja Pak. Kelompok ya, salah. Perkelompok ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik. Bapak ini sesi yang ke-6 hari ini. Tetap lihat parameter benar. Baik, sehat-sehat buat kita semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Baik, demikian video pembelajaran dari mata kuliah Startup dan Entrepreneurial. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.